para pelaku usaha. Saya mendengar banyak sekali, ini akan saya inventarisasi dan saya akan perintahkan nanti entah ke Kapolri, entah ke Pak Jaksa Agung. Ini ada ini, di Kejari ini, di Kejati ini, di Polda ini, di Polres ini. Tolong cek, langsung copot, pecat, itu aja udah. Jokowi, keep your friend close, keep your enemy closer. Ditulis oleh Erika Ebener dari siwar.com. Peribahasa keep your friend close, keep your enemy closer sejauh ini hanya sebuah peribahasa yang pada faktanya sangat sulit untuk dipraktekkan. Seseorang yang kita pandang sebagai musuh pasti karena adanya satu alasan yang membuat kita menjadi sangat marah, benci dan bahkan ingin menghancurkannya. Lalu bagaimana kita bisa menempatkan musuh lebih dekat dari kawan? Jika ada seseorang yang berhasil menjalankan peribahasa tersebut di atas, pastilah orang itu sudah mencapai level pengendalian emosi tingkat dewa. Dan Jokowi adalah orang yang sudah mencapai level pengendalian emosi tingkat dewa. Dari kemarin saya berusaha memahami langkah politik Jokowi yang mengangkat Panglima GP Ansor menjadi Menteri Agama, yang saya pandang sebagai langkah lanjutan dari rencana besar Presiden Indonesia menghadapi lawan politik kelompok sayap kanan. Tapi, kemudian muncul pertanyaannya, jika perjukan Yakut Khalil Qaumas adalah langkah lanjutan, lalu apa langkah awalnya? Selayang pandang. Ketika Jokowi dicalonkan menjadi Presiden RI pada tahun 2014, Jokowi memilih Yusuf Kala atau JK sebagai calon wakil presiden. Mereka memenangkan pemilu 2014 melawan Prabowo dan Hatta Rajasa. Tapi pernahkah kita bertanya, mengapa Jokowi memilih JK sebagai wakil presiden? Padahal JK itu orangnya Golkar. Kalau dilihat dari track record politik pun, catatan JK tidak bisa dikatakan bersih putih. Yusuf Kala adalah sosok yang sangat dikenal licin dan cerdik. Sebagai seorang pengusaha sukses, JK memiliki seluruh modal yang diisyaratkan untuk menjadi apapun dalam panggung politik Indonesia. Berangkat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada pemerintahan Gus Dur, yang merupakan angkatan pertama pemerintah pasca reformasi 1998, karir JK sebagai Menperindak cukup tragis, dipecat karena Gus Dur menuduhnya terlibat KKN. Tapi kemudian pada masa era Megawati, JK berhasil masuk jajaran kabinet dan menjabat sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Malang bagi Megawati, Menteri pecatan di masa Gus Dur yang dia angkat kembali menjadi menteri, akhirnya harus head-to-head di Pilpres 2004. JK digandeng oleh Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menjadi cawapres dan menang. Ambisi JK cukup menggelora, tangga karir dari menteri kemudian menjadi wakil presiden. Lalu kenapa tidak menjadi presiden sekalian? JK pun mencoba peruntungan dengan menggait Wiranto sebagai cawapres. Dia maju head-to-head dengan mantan bosnya SBY di ajang Pilpres 2009, tapi kalah. Kekalahan JK dalam pemilu 2009 membuat karir politiknya terjeda dan JK menerima jabatan Ketua Palang Merah Indonesia dan bertahan hingga sekarang, 10 tahun lebih. Selama menjabat sebagai wakil presiden, pria 72 tahun itu tipe orang yang memilih melabrak aturan asalkan program lekas terlaksana. Semua peraturan bisa diubah kecuali kitab suci, katanya pada tahun 2007. Dan selama menjabat sebagai wakil presiden, JK membuat beberapa kebijakan yang cukup kontroversial. Di antaranya dikutip dari Tempo.com berikut ini. Pengadaan helikopter bencana tahun 2006, tujuannya melancarkan penanganan pasca bencana tsunami di Aceh dan Nias. Helikopter jenis BO-105 itu dibeli lewat PT Air Transport Service, perusahaan yang terafiliasi di Bukaka, grup usaha milik JK. Bea cukai menyegelnya karena PT Air Transport Service belum membayar pajak impor sebesar 2,1 miliar rupiah. Pada 7 Desember 2006, SBY menulis memo buat Menteri Keuangan dan Menteri Perhubungan untuk mencabut segel helikopter tersebut. Memo ini dibuat atas permintaan lisan Kala. JK menganggap pembelian itu tidak bermasalah. Tidak ada uang negara yang keluar untuk pembelian heli itu, kata dia. Pembangunan proyek jalan tol tahun 2007. Kantor Wakil Presiden membuat rancangan peraturan baru tentang jalan tol. Semua ruas jalan tol Trans Jawa yang terbengkalai harus diselamatkan dengan cara pengalihan konsesi. Berdasarkan peraturan Presiden nomor 67 tahun 2005,
penjualan konsesi tidak diperbolehkan jika ruas jalan tol belum beroperasi. Draft itu ditolak oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sri menolak bila proyek tol yang terkatung-katung diteruskan dengan cara merevisi peraturan. JK jalan terus dengan memutuskan pengalihan konsesi cukup dengan dasar surat keputusan Menteri Pekerjaan Umum. Pembangkit listrik tenaga batu bara tahun 2007. Menurut JK, untuk mempercepat proyek, tender perlu diubah menjadi lebih sederhana, hanya melihat performa perusahaan. Tendernya pun harus cash program. Kalau tidak begini, potensi kerugian per hari mencapai lebih dari 100 miliar rupiah, ujar Kala. Sri Mulyani tidak setuju pendanaan proyek ini karena dibiayai dana asing. JK punya komentar sendiri. Presiden dan wakil presidenlah yang akan menanggung resiko, bukan menteri. Suspensi saham Bakri di tahun 2008. Bursa Efek Indonesia pada 7 Oktober 2008 menyetop perdagangan 6 emiten dari grup Bakri. Sebelum disuspend, harga saham perusahaan tersebut sedang menukik. BEI mencabut suspensi 4 dari 6 emiten grup Bakri. Akibatnya, harga saham perseroan kian melorot. JK berang dengan pencabutan suspensi itu. Menurut dia, pemerintah perlu memperpanjang suspensi saham PT Bumi Resource dengan dalih melindungi perusahaan nasional. Masa Bakri hanya sedikit dibantu, 1-2 hari tidak boleh? Sepak terjang JK selama berkarir politik telah mampu menempatkan dirinya sebagai politikus elit papan atas, di mana komentar dan pendapatnya didengar dan mempengaruhi banyak pihak. Jika saja pada Pilpres 2014, Jokowi tidak memilih JK sebagai wakil presiden, terbayangkah apa yang akan menjadi komentar dan pendapat JK terhadap seluruh kebijakan Jokowi atas perekonomian nasional? Selama pemerintahan SBY, peran JK dalam pengambilan keputusan, terutama kebijakan dalam perekonomian, cukup signifikan. Karena JK memang menyerahkan permasalahan ekonomi kepada JK. Sementara JK sendiri adalah seorang pelaku ekonomi yang cukup dominan di Indonesia. Seandainya JK menjadi sosok pelaku ekonomi dan dirinya harus berhadapan dengan kebijakan ekonomi Jokowi, bukan hal yang mustahil. JK akan terus menerjang semua kebijakan dan mengguncang situasi perekonomian Indonesia. Karenanya yang paling aman bagi Jokowi adalah mendekap JK sedekat mungkin. Dan untuk itu, tidak ada tempat yang lebih dekat dengan Jokowi selain posisi wakil presiden. Bagi JK, yang pernah menikmati kekuasaan sebagai wakil presiden di era SBY, tentu tawaran untuk kembali menjadi wakil presiden adalah sesuatu yang sangat sulit untuk ditolak. Bayangan akan kembali berperan aktif dalam pencaturan politik ekonomi Indonesia membuat JK berani melawan partai yang membesarkannya, Partai Golkar. Pilpres 2014 menjadi satu ajang yang cukup menarik karena dengan berhasilnya Jokowi menarik JK yang notabene memiliki sejarah panjang dalam Partai Golkar. Ini cukup menunjukkan perpecahan tingkat tinggi dalam Partai Golkar yang secara resmi mendukung Prabowo sebagai calon presiden dalam pemilu ini. Masa periode pertama kepresidenannya, Jokowi lalui dengan tenang dan aman. Bagaimana pula dengan Pilpres 2019? Perubahan arah angin politik Indonesia sejak JK menjadi wakil presiden Indonesia begitu terlihat dan terasa. JK tidak lagi terlihat memiliki peran yang berarti seperti ketika dirinya menjadi wakil presiden SBY. Faktanya, JK memang kurang diberi ruang dan peran oleh Jokowi. Kalau tidak mau disebut tidak diberi ruang dan peran oleh Jokowi. Sementara kita semua tahu program pembangunan perekonomian Indonesia Jokowi di periode pertama Jokowi tercanangkan sangat besar. Saya tidak menuduh kalau JK adalah perusuh ekonomi nasional. Ada banyak pihak yang punya alasan lebih banyak untuk tidak senang atas sikap dan karakter Jokowi yang jujur, bersih dan sederhana, sesuai slogan yang diusungnya saat Pilpres 2014. Terpenjaranya JK di kursi wakil presiden membuat lawan politik Jokowi merubah pola dan materi serangan. Jika JK memiliki peran dan ruang dalam mengatur kebijakan aturan atas perekonomian, serta di masa SBY, mungkin isu agama tidak akan muncul, digadang-gadang dan dibesar-besarkan. Karena semua orang sedunia mengakui hanya isu ekonomi dan isu agama yang mampu menghancurkan satu negara. Lalu bagaimana strategi mereka untuk menggoncang Jokowi? Pakai isu agama. Sayangnya mereka tidak mampu mengukur langkah dan strategi Jokowi. Berbagai macam isu seperti Jokowi anak PKI, isu Jokowi keturunan Cina, isu Jokowi bukan orang Islam yang baik, bahkan isu wajah desa pelongo-pelongo Jokowi pun ditembakkan.
Visi misi mereka adalah Jokowi tidak boleh dibiarkan memimpin Indonesia 2 periode. 1 periode pun kalau perlu lengsarkan di tengah jalan. Kepemimpinan Jokowi terlalu menyakitkan bagi mereka. Sayang, semuanya tidak mempan. Ternyata Jokowi punya ilmu kekebalan penghinaan. Ibarat The Eye of Sauron dalam film Lord of the Ring, sorotan kelompok sayap kanan mencari-cari mangsa. Mereka mencari orang terdekat Jokowi dan bidikan mereka mengarah pada Ahok, sahabat Jokowi yang double minority. Permainan sulap pun mulai dimainkan. Kalimat dibohongi pakai surat Al-Ma'idah disulap menjadi dibohongi surat Al-Ma'idah. Sontak saja umat Islam mana yang bisa menerima tuduhan adanya ayat Al-Quran yang membohongi manusia hanya dengan menghilangkan satu kata pakai mengubah makna kalimat begitu besarnya. Ibarat melemparkan tulang rawan ke anjing jalanan. Isu tentang Ahok mengatakan dibohongi pakai surat Al-Ma'idah ditangkap The Barking Dogs FPI. FPI yang sejak pendiriannya merasa jadi polisi agama Islam, lalu meminta MUI yang sejak pendiriannya mereka seperti lembaga negara karena kewenangan menerbitkan sertifikat halal dan fatwa. Untuk menerbitkan fatwa atas ucapan Ahok, pucuk dicinta ulam pun tiba. Diberi panggung oleh FPI, MUI bahagia dan merasa sangat diperhitungkan. Surat fatwa atas ucapan Ahok pun ditandatangani oleh sang ketua tanpa pikir panjang. Ahok berhasil dipenjarakan. PA212 yang beranggotakan 7 juta orang dilahirkan. Dari sisi timing, kelompok sayap kanan sudah memperhitungkan masa Ahok bebas dari penjara berkaitan dengan momentum Pilpres 2019. Jika Jokowi tidak bisa dijungkalkan sekarang, minimal di Pilpres 2019, Jokowi dilarang berang. Apa ini semua tidak mengerikan bagi Jokowi? Tentu saja mengerikan. Kelompok sayap kanan ini besar. Mendekati Pilpres 2019, Jokowi menyebarkan gosip kalau cawapresnya nanti berinisial M. Nama Mahfud MD pun muncul. Menggaungnya nama Mahfud MD sebagai cawapres Jokowi membuat Prabowo berani menolak usulan nama ulama yang disodorkan kelompok sayap kanan. Mereka marah dan kecewa pada Prabowo. Di sisi lain mereka juga melihat kalau cawapres Jokowi bukan dari kalangan ulama. Artinya, isu agama masih bisa dimainkan. Masa mengumumkan nama cawapres pun tiba. Mahfud MD sudah masuk istana. Tiba-tiba informasi Mahfud MD tidak jadi mendampingi Jokowi dikeluarkan pihak istana. Prabowo sudah mengumumkan duluan kalau dirinya didampingi Sandiaga Uno. Dengan santai, Jokowi mengumumkan nama capres yang berinisial M itu adalah Ma'ruf Amin. Jokowi memberi kehormatan pada si penandatangan fatwa atas Ahok untuk mendampinginya menjadi calon wakil presiden. Pendukung Jokowi banyak yang murka, tapi I must keep my enemy closer. Ketika kelompok sayap kanan pun kehilangan sosok andalan dan kita semua menyaksikan tanpa Ma'ruf Amin, kelompok sayap kanan tidak ubahnya seperti ular yang dipangkas kepala. Meliuk tak berarah dan akhirnya mati. Bangsa Indonesia belajar, tapi ilmu yang dimiliki Jokowi tidak mudah untuk ditirukan. Mendekat musuh lebih dekat dari kawan hanya bisa dilakukan oleh manusia dengan tingkat emosi setinggi level dewa. Jokowi tidak hanya mendekap erat Ma'ruf Amin saja, tapi Prabowo dan Sandiaga Uno pun dia dekap erat. Sehat selalu presidenku, majulah negeriku. Bagaimana menurut Anda?